Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, para asatiz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini Allah kumpulkan kita di Masjid Al-Mubarakah dalam rangka kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan kumpulnya kita mendatangkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pengajian kita dalam kitab Kifayatul Akhyar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukabbiru alaihi arba'u takbiratin, yaqra'ul fatihata ba'dal ula, wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyati, wa yad'u lil mayyiti ba'da salisati, wa yusallimu ba'da rabi'ati, ila akhirih. Wa yukabbiru alaihi, dan melaksanakan takbir alaihi dalam pelaksanaan sholat jenazah arba'a takbiratin, yaitu 4 kali takbir. Jadi bukan 3, bukan 5 ya. Yang 5 itu nanti begini jamaah, ada ya, mungkin di sebagian kita pernah dengar atau pernah ngalamin orang baca takbirnya sampai 5 kali. Karena yang 5 itu mereka menganggap takbir pertama itu adalah takbiratul ihram, sehingga mereka nggak ngitung. Itu menurut pendapat lain. Tapi menurut mazhab Imam Syafi'i, di dalam sholat jenazah takbir yang pertama ya, selain itu namanya takbiratul ihram, itu juga termasuk takbir yang pertama di dalam pelaksanaan sholat jenazah. Itu menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Nah, kita berpendapat mengambil pendapat daripada Imam Syafi'i ini yang mengatakan cukup dalam sholat jenazah itu cuma 4 kali takbir ya. Kalau seandainya mereka melakukan 5 kali takbir, maka jadi batal sholatnya. Kenapa? Karena takbir di dalam sholat jenazah itu seakan-akan adalah sebagai rokaat pada sholat fardu. Kayak kita sholat fardu subuh, berapa rokaat? 2. Sengaja kita tambahin jadi 3. Hukumnya apa? Batal sholatnya. Kenapa? Karena menambahkan daripada rokaat daripada sholat subuh. Kecuali kalau nggak sengaja, lupa, itu ditutup dengan sujud sahwi. Nah, rokaat di dalam sholat fardu disamakan dalam sholat jenazah itu dengan takbir. Nah, takbir di dalam sholat jenazah berapa kali? 4 kali. Kalau disengaja ngajak tambahin, sama seperti sengaja ngajak nambahin rokaat, maka jadi batal sholatnya. Begitu. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Maka dikatakan wa yukabbiru alaihi arba'u takbiratin. Jadi membaca takbir pada waktu pelaksanaan sholat jenazah cuma 4. Yaqra'ul fatihata ba'dal ula, membaca surah Al-Fatihah ba'dal ula, setelah takbir pertama. Takbir pertama yaitu takbiratul ihram. Termasuk takbiratul ihram itu kategorinya masuk kepada takbir yang pertama. Maka setelah takbir yang pertama langsung membaca Fatihah, tidak perlu membaca doa iftitah. Di dalam sholat fardu aja doa iftitah itu cuma sunnahnya, sunnah ya, bukan sunnah abad, termasuknya sunnah hayat. Apalagi di dalam sholat jenazah. Kenapa? Karena sholat jenazah didirikan, dilaksanakan adalah dengan cara yang secepat-cepatnya. Kenapa? Karena Nabi yang memerintahkan buat sholat jenazah, buat ngurusin jenazah, sebaiknya sunnahnya adalah buru-buru dilaksanakan daripada penguburan itu mayit. Maka al-bina'u alal ikhfab, ya, kalau istilah dalam fikihnya begitu, kalau istilah kategori bahasanya
Tapi kalau yang gampangnya, bahwa sholat jenazah memang didirikan tujuannya buat disegerakan, maka jangan dilame-lamein. Nggak perlu baca doa iftitah, nggak perlu baca surah, cukup dengan baca Fatihah langsung takbir yang kedua, begitu alasannya itu ya. Wa yusalli, dan membaca salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyati, setelah takbir yang kedua. Jadi setelah Fatihah lanjut takbir yang kedua, Allahu Akbar, minimal kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, minimal itu. Kalau mau ditambahin dengan sholat Ibrahimiyah juga boleh ya, tapi yang afdolnya jangan terlalu panjang. Alasannya tadi karena sholat jenazah adalah sholat yang dibangun atau dilaksanakan untuk disegerakan, dicepet-cepetin untuk dikuburkan itu mayit. Wa yad'u lil mayyiti ba'da salisati, yang berikutnya adalah wa yad'u, dan membaca doa lil mayyiti, buat yang meninggal, buat si mayitnya, ba'da salisati, setelah takbir yang ketiga ya. Setelah takbir yang ketiga, setelah baca selawat, baca lagi Allahu Akbar, kita baca. Kalau memang laki, Allahumma gfir lahu. Kalau perempuan, Allahumma gfir laha. Kalau banyak, Allahumma gfir lahum ya. Kalau laki sama perempuan, mayitnya dua, laki sama perempuan, bacanya Allahumma gfir lahumah, jangan Allahumma gfir lahu wa Allahumma gfir laha ya. Dua mayit pakein domirnya huma dan lain sebagainya. Kalau di kita jarang jamaah, tapi kalau di Mekah Madinah kebanyakan mayitnya yang meninggal banyak, maka kita baca Allahumma gfir lahum, begitu ya. Tinggal diganti domirnya aja ya. Wa yusallimu ba'dar rabi'ati, dan membaca salam ba'dar rabi'ati, setelah takbir yang keempat ya. Setelah membaca doa buat mayit, takbir lagi Allahu Akbar ya. Makanya terjadi perbedaan pendapat. Saya mungkin di bawahnya nanti adik mungkin ya, kalau nggak ada baru saya bahas ya. Ada yang baca doa ini, baca doa ini, tapi dalam kitab Kifayatul Ahyar disebutkan bahwa takbir, setelah takbir yang keempat lanjut mengucapkan salam. Apakah salamnya assalamualaikum aja atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan lain sebagainya, kalau di belakang ada nanti kita bahas ya. Qad alimta, sungguh kau telah mengetahui, anna sholata alal mayyiti fardu kifayatin, sesungguhnya sholat atas mayit hukumnya adalah fardu kifayah ya, bukan lagi fardu ain tapi fardu kifayah. Manakala yang mengerjakan sebagian, sebagian yang tidak mengerjakan dianggap gugur, begitu ya. Kalau perempuan yang ngerjain gimana Pak? Nggak ada yang laki yang ngerjain sholat jenazah, perempuan yang ngerjain, gugur nggak? Kan sholat jenazah dikatakan fardu kifayah. Fardu kifayah hukumnya manakala sebagian yang mengerjakan, sebagian tidak, maka dianggap gugur. Sekampung nih ya, nggak semuanya nyolat jenazah, cuma 2 orang yang nyelaksanain sholat jenazah, yang lain kagak ada yang nyolat jenazah, gugur nggak kewajibannya? Gugur. Sekarang pertanyaannya, kalau yang ngelaksanain sholat jenazahnya perempuan, laki nggak ada yang sholat jenazah, gugur nggak? Tapi ada nggak yang begitu? Ya kagak, kita mungkin jarang kali ya. Tapi kalau dianggap, bagaimana hukumnya kalau orang yang melaksanakan sholat jenazah itu cuma perempuan doang, lakinya enggak? Nah ini terjadi memang perbedaan pendapat para ulama. Tapi dari sekian perbedaan pendapat ulama, ulama mengatakan gugur. Kenapa? Karena tidak disyaratkan adanya laki atau perempuan, atau perempuan syaratnya laki doang yang menggugurkan fardu kifayah juga enggak. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan kalau seandainya orang laki-lakinya pada ogah ya, ini sebagian ulama, tapi mazhab yang paling kuat mengatakan mau laki mau perempuan yang ngelaksanain gugur karena fardu kifayah ya. Tapi kalau sebagian ulama mengatakan kalau memang alasannya karena
yang laki-lakinya pada males, bukan karena apa dan sebagainya, yang laksanain cuma perempuan, maka dianggap tidak gugur. Nah, kita ngambil pendapat yang pertama yang lebih kuat, yaitu dianggap gugur sekalipun yang laksanain sholat jenazah itu cuma perempuan. Begitu ya. Terserah, ini hanya saya buka pendapat biar tambah wawasan kita aja. Fayustaratu, maka disyaratkan, fima yusolli alaihi, bagi orang yang ingin mengerjakan sholat jenazah, syaratnya berapa? Salah satu umur, ada 3 perkara. Pertama, ayyakuna mayyitan musliman, manakala mayitnya itu adalah seorang muslim. Kenapa? Karena orang kafir nggak boleh disolatin, ya. Orang kafir kagak boleh disolatin. Yang wajib disolatkan sholat jenazah yaitu adalah orang Islam. Manakala mayitnya Islam, mau siapapun itu mayit, mau kenal kagak kenal, kewajiban kita orang Islam wajib nyolatin. Mau keluarga, mau bukan keluarga, mau kenal, mau kagak kenal, kalau memang itu ada mayit, wajib seorang muslim nyolatin. Tuh syaratnya, ya. Sekalipun dia anak kecil, bukan hanya orang dewasa. Gimana nih mayitnya anak kecil, muslim nggak? Muslim, wajib disolatin. Bayi yang baru mati, Pak, bayi yang baru mati, bayi yang baru lahir mati, bapaknya Islam, ibunya Islam, sholatin nggak? Wajib nggak? Wajib. Kan anak kecil nggak punya dosa, tetap kewajiban yang namanya menyolatkan jenazah itu, mau dia laki, mau dia perempuan, mau dia dewasa, mau dia anak kecil, mau baru lahir atau udah lama, kalau memang mati dalam keadaan Islam, maka orang Islam wajib nyolatin. Begitu maksudnya, ya. Jangan pilih-pilih. Gimana kalau matinya mabok, mati lagi gara-gara minuman keras, lagi minuman keras diminum, ya namanya keras, mati, ya. Minuman keras jangan diminum, dibuang. Keras, batu aja keras kita buang. Pak, sholatin nggak? Sholatin, Bu, sholatin. Matinya gara-gara minuman keras, mabok. Naudzubillah min dzalik. Ada sebagian ulama mengatakan orang mabok matinya dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena kata Nabi, ada dalam hadis, saya lupa bunyinya, dalam hadis mengatakan begini, orang yang mabok, tidaklah dia dalam keadaan mabok kecuali dia tidak punya iman. Tidaklah orang yang mencuri kecuali dalam keadaan dia mencuri tidak punya iman. Kenapa? Kalau dia punya iman nggak jadi mencuri. Kalau dia punya iman nggak bakal mabok. Apa bunyi dalilnya saya lupa. Hina yasraku fahuwa mu'minun. Begitu kurang lebih bunyi dalil dasarnya, hadisnya. Jadi artinya apa? Sebagian ulama ada yang mengatakan orang mati gara-gara mabok berarti dia nggak punya iman. Kalau nggak punya iman berarti kafir. Naudzubillah min dzalik. Jadi sholatin nggak? Ya, balik lagi pada diri kita masing-masing, kan begitu. Kalau saya sendiri nggak nyolatin, ya. Matinya apa? Makanya kalau anak muda mati, orang ngundang sholat jenazah, anak muda mati kenapa? Mabok, Tat. Nah, mohon maaf dah, nggak bisa hadir saya, gitu aja udah. Ngerinya kategori hadis ini begitu. Tapi tergantung kepada keyakinan kita masing-masing. Ya, satu, mayitnya harus orang muslim. Yang kedua, ghaira syahidin, tidak mati syahid. Karena mati syahid yang wajib diapain? Kuburin doang. Kalau syahidud dunya wal akhirah, dia mati lagi bela Islam, dia mati di medan perang, nggak perlu disolatin, nggak perlu dikapanin, nggak perlu dimandiin. Cuma kewajiban yang hidup kepada orang yang mati syahid cuma dikuburin doang udah, nggak perlu disolatin lagi. Kalau syahidud dunya wal akhirah, tuh syaratnya demikian. Kama marra, sebagaimana telah lewat bahasannya yang udah kita bahas di awal-awal bab tentang yang namanya sholat jenazah, ketentuan di dalam sholat jenazah seperti apa, di atasnya udah, ya. Itu diantaranya syarat kalau kita mau melaksanakan daripada sholat jenazah.
Idza arabta hadza, apabila kau mengetahui ini, fa'lam, ketahuilah, annalis sholati alal mayyiti sab'a. Jadi isimnya anna, karena khobari kedepanin lil, ya, jar majrur di depan jadi khobarnya anna, maka dibacanya sab'ata arkanin. Fa'lam, ketahuilah, annalis sholati, sesungguhnya dalam sholat alal mayyiti, atas mayit, sab'ata arkan, ada 7 rukunnya. 7. Beda dengan sholat biasa. Kalau sholat biasa rukunnya ada berapa? Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 17. Kalau yang mengatakan 17, tumakninah di dalam 4 rukun-rukun fi'linya itu dihitung 1. Tapi kalau yang 17, tumakninahnya dihitung atu-atu, ruku atu, itidal atu, sujud atu, duduk di antara 2 sujud dihitung 1 lagi tumakninahnya. Ya, di sini dalam pelaksanaan sholat jenazah ada 7 rukun sholat. Berarti apa? Harus dilaksanakan 7-7-nya. Al-awwalu, yang pertama, rukun yang pertama apa? An-niyatu, yaitu harus niat. Innamal a'malu bin niat, maka wajib niat. Niatnya apa? Usolli fardol oh bukan, ini kok pada bengong semua. Yes. Usolli ala hadzal mayyit, begitu ya. Jangan usolli fardol mayyit, rumah mayyit, yang mati yang diwajib sholatin. Niat sebagaimana kita niat. Nggak tahu nanti di bawah ada nggak keterangannya, coba kita baca dulu. Wa yustaratu, dan disyaratkan di dalam niat itu apa? At-ta'arrudu, yaitu mendatangkan atau mengucapkan li dzikril fardiyati, mengucapkan kata-kata pardunya ala sahihi, menurut pendapat yang paling sahih. Jadi harus ada kata-kata pardu. Usolli ala hadzal mayyit, terus arba'at takbiratin pardu kifayatin lillahi ta'ala. Kalau nggak disebutin kata-kata pardunya, maka dianggap sholatnya kagak sah. Karena yang namanya niat itu ada 3 tingkatan dalam niat. Ada 3 tingkatan dalam niat sholat. Ada yang namanya tergantung sholatnya. Kalau dia sholatnya sholat pardu, maka niatnya itu harus 3. Harus ada 3. Kalau dia sholat sunnah yang punya waktu, punya sabab, niatnya harus 2. Kalau dia sholat yang nggak punya waktu, sholat sunnah yang nggak punya waktu, yang nggak punya sabab, cuma 1 syaratnya di dalam niat. Kalau dia sholat pardu itu baik pardu ain atau pardu kifayah. Karena sholat pardu itu ada 2, ada pardu ain seperti sholat subuh tadi, maghrib, isya dan lain sebagainya. Ada yang kedua namanya pardu kifayah. Nah, dalam sholat fardu, baik fardu ain atau fardu kifayah, itu syarat niatnya harus 3. Pertama, al-fi'liyah, yaitu usolinya harus ada. Yang kedua, sebutin kata-kata fardunya, al-fardiyah. Yang ketiga, at-ta'yin, ditentuin maghrib, isya, subuh, sebutin. Usolli fardhu subhi, usolli fardhu subhi, Allahu akbar, sah sholatnya. Nggak sebutin rok'ata ini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, nggak disebutin sisanya. Yang 3 tadi, usolli fardhu subhi, Allahu akbar, sah. Kalau jadi makmum, tambahin makmuman biar dapat pahala makmumnya. Kalau dia jadi makmum tidak niat makmuman, maka dianggap sholatnya sendiri. Begitu ya. Jelas? Udah jelas, babnya udah lewat di bab yang pelajaran-pelajaran kita yang dulunya. Termasuk apa? Fardu kifayah, harus disebutin pardunya. Kenapa? Karena syarat di dalam niat pelaksanaan sholat, kalau fardu itu harus ada 3. Begitu ya. Maka dikatakan di sini apa? Wa yustaratu at-ta'arrudu, didatangkan, disebutkan li zikril fardiyati, di dalam menyebutkan kata-kata fardunya ala sahihi, menurut pendapat yang paling sahih. Summa, kemudian, in kanal mayyitu wahidan, apabila mayitnya itu 1, nawas sholata alaihi, diniatkan sholatnya ya, ala hadzal mayyiti. Nah, pakai hadzal mayyit itu yang disebut dengan ta'yin.
Kalau sholat fardu ain namanya apa? Maghribi, isya, subuh, zohor, asar, ta'yinnya di situ. Kalau dalam sholat jenazah ta'yinnya adalah berapa biji berapa orang mayitnya, sebutin. Kalau satu ala hadzal mayit, kalau laki. Kalau perempuan ala hadzihil mayitah. Ada orang, sebagian ulama mengatakan mau laki mau perempuan, kalau satu ala hadzal mayit. Kenapa? Karena nanti ngambil kaidah di dalam ilmu nahu, ya, menyebutkan laki-laki, perempuan masuk. Ada kaidah dalam nahunya, saya lupa ada kaidah nahu yang mengatakan demikian, ya. Tapi kalau disebutin perempuan, laki kagak masuk, ya. Maka dikatakan in kanal mayyitu wahidan nawas salata alaih wa in hadara mauta, ya, wa in hadara mauta, dan jika yang hadir, yang datang ini mati, mayatnya banyak, nawas salata alaihim, niatin juga salat kepada mereka, yaitu apa? Usolli ala hadhil. Kalau mayitnya banyak berapa? Kalau mayitnya satu mayit, kalau satu perempuan mayitata. Kalau mayitnya banyak, usolli ala hadhil amwat, jama taksirnya, ya, jama taksir bukan jama ituan. Kalau mahu namanya mayit isi mufrad, maitani dua tasniyahnya. Jamaknya apa? Pakein jamak taksir, jadinya al amwat. Usolli ala hadhil amwat, ya. Makanya di sini jamaah saya punya namanya Risalah Ar-Rahmaniyah Wisata. Jadi yayasan saya punya yang namanya PT Risalah Ar-Rahmaniyah Wisata, bergerak di bidang perjalanan haji dan umroh. Tapi saya nggak mau menjelaskan itu, sedikit nih jamaah saya masuk, karena sekarang saya baca beberapa kitab-kitab para ulama-ulama salaf, kesian orang yang berangkat haji atau umroh tapi nggak dididik ilmunya. Makanya di Risalah Ar-Rahmaniyah Wisata kita bukan hanya mencari jamaah, tapi saya bikin PT ini tujuannya karena pengen melihat ulama-ulama dalam kitabnya, termasuk Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitabnya, dan beberapa ulama-ulama lain mengatakan mereka yang berangkat haji atau umroh yang tidak sesuai dengan aturan-aturannya, maka dianggap haji atau umrohnya sia-sia, nggak ada manfaatnya. Maka kegelisahan saya dari sini, saya bentuklah yang namanya Risalah Ar-Rahmaniyah Wisata, ya. Walaupun saya udah bikin PT-nya, udah terdaftar dan lain sebagainya. Nah, tapi intinya apa? Saya pengen memberikan edukasi, pendidikan kepada umat supaya mereka keluar duit tapi nggak sia-sia. Haji berapa duit, Pak? Umroh berapa duit sekarang? Kan begitu. Ya, paling murah kalau di travel saya paling murah 28 juta sekian. Ya, kesian dia kalau punya duit segitu dibuang begitu aja, tidak memenuhi persyaratannya, maka umroh atau hajinya nggak ada hasil. Bagaimana mau jadi mabrur, begitu ya. Makanya di Rau ini kita mengadakan nanti setiap bulan mengadakan manasik haji atau umroh. Walaupun mereka nggak mau berangkat haji, mereka nggak mau berangkat umroh, kita bikin manasik. Tujuannya apa? Yang namanya ilmu, betul apa enggak? Nah, kayak gini kita belajar mati. Emang lo mau mati? Ya mati pasti kan, begitu ya. Tapi apakah kita doakan untuk orang mati? Kan juga enggak. Kita belajar ilmunya. Nah, begitu juga di dalam Rau ini kita belajar manasik. Tujuannya apa? Seandainya nanti mereka mau ikut umroh, nggak harus ikut travel saya, mau travel mana aja silakan, yang penting belajarnya sama kita. Kenapa? Karena kegelisahan saya tentang ini yang menyebabkan apa? Takutnya duit sekian di puluh juta dibuang tapi nggak ada hasilnya. Nah, inilah kegelisahan ini saya bentuk yang namanya PT Risalah Ar-Rahmaniyah Wisata, membuat pendidikan edukasi tentang masalah manasik, baik haji ataupun umroh. Udah dimulai dari minggu kemarin, ya. Ada beberapa masjid, beberapa majelis taklim
ya beberapa pesantren yang ikut bergabung dengan kita yang tujuannya buat ngasih edukasi tentang ini semua. Kayak begini jamaah, ini kan sianan ya, dia sholat jenazah nanti diajarin, jadi bukan manasiknya doang, termasuk sholatnya, bagaimana sholat jamak, bagaimana sholat qashar, bagaimana sholat hurmatul waqti. Itu kan kadang-kadang di travel nggak diajarin pak, kesian. Nanti dia sholat di pesawat, bagaimana cara sholatnya. Lah sholatnya yang wajib kagak bener, gimana haji atau umrohnya, kan begitu. Termasuk sholat jenazah. Nih salah satunya nawai ya, di dalam sholat wa in hadara mauta, kalau yang banyaknya mati lebih dari 3, nawas sholat alaihim, harus sholatnya juga begitu juga. Pakai apa? Pakai hadhil amwat. Ini kalau nggak diajarin nggak bisa. Begitu jamaah. Ini kegelisahan saya yang akhirnya saya bikin PT RAW, Risalah Ar-Rahmaniyah Wisata. Udah mulai minggu kemarin nanti, tapi intinya nanti di bulan Juni, mungkin di habis lebaran haji ya, kita akan bikin itu semua. Ya, itu diantaranya. Jadi salah satunya ini yang saya pengen bentuk kalimat ini. Lanjut aja, udah mau suruk. Wala yustaratu ta'yinul mayit, nggak disyaratkan menentukan mayitnya siapa, disebutin namanya, nggak perlu. Nanti kalau salah gimana ya. Ballau nawa sholata ala man shalla alaihi imamu kafa. Bahkan kalau seandainya makmum berniat sholat atas mayit, orang yang disolatkan oleh imam dianggap cukup. Jadi kayak kita sholat fardu ya, saya sholat sebagaimana sholatnya imam, saya sholat sebagaimana yang diniatkan oleh imam. Allahu Akbar, boleh, nggak ada masalah ya, tapi jarang terjadi. Naam, lau ayyanal mayyita, kalau seandainya kita tentuin mayitnya, wa akhto'a, dan dia salah, kita sebutin namanya si A, ternyata yang meninggal bukan si A, si B, salah, lam tasihha, maka dianggap sholatnya tidak sah, sholatnya dianggap nggak sah. Tuh. Kenapa? Nah niatnya salah, orangnya juga salah. Watajibu niatul iktidai, dan wajib niat menjadi makmum. Kenapa? Kalau nggak niat makmuman ya kagak sah mendapatkan pahala makmumnya. Sama seperti kita sholat fardu, kalau dia nggak niat makmuman maka sah sholatnya tapi tidak mendapatkan pahala makmum, kecuali imam. Imam nggak wajib niat imaman kecuali sholat Jumat. Nah sholat Jumat imam wajib niat imaman, kalau enggak zohor semua. Ya, jadi ada ketentuan-ketentuan tertentu di dalam pelaksanaan ibadah, makanya nggak semuanya gampang. Makanya orang-orang dulu ikhtiyat, hati-hati dalam hal-hal yang seperti ini. Kenapa? Karena memang mengganggu atau menentukan sholat sah tidaknya. Nah ini hadirin, makanya saya bilang tadi, kalau ilmunya nggak ada begini repot kita ya. Kesian orang ibadah tapi nggak jadi dapat pahala, orang ibadah tapi jadi sia-sia daripada ibadahnya. Bukan hanya sholat, ini sholat jenazah, bukan hanya haji atau umroh. Nih belum pelaksanaan ibadah haji aja udah berapa banyak yang nelpon nama saya, Kiai kalau begini-begini gimana nih Kiai, nanti kalau kejadiannya begini-begini gimana Kiai. Masa sih pembimbing nggak ngerti tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan hal yang begitu. Kayak kemarin jamaah, ada satu jamaah ya, jadi ceritanya dia salah dalam dia niat ihram tapi dia nggak laksanakan daripada ibadahnya. Terus ada jamaah ngebawalah ke pembimbingnya, kata pembimbingnya udah banyakin aja istighfar. Cukup nggak kira-kira? Kan dasar banget yang begitu. Harusnya apa? Bayar dam, dia laksanakan lagi umrohnya atau ibadahnya ya, selain itu dibayar dam, kan begitu. Tapi pembimbing bilang apa? Istighfar aja banyakin. Orang tua emang beda antara orang tua dan orang muda yang ibadah pak? Kagak ada. Tapi ini yang kesiannya hal-hal yang begini. Maka kegelisahan ini saya bikinlah yang namanya RAW. Termasuk apa jamaah? Kurban ya. Berapa banyak orang-orang yang sekarang pada dengan berbagai macam alasan-alasan. Makanya sedikit saya bahas masalah kurban jamaah.
ya kurban ini juga kan hukumnya apa? Wajib sunnah, tapi sunnah muakkadah. Tapi lihat, kalau kita lihat ini ending atau akhir tujuan daripada kurban apa sih? Takwa. Betul apa enggak? Lah iya jamaah. Jadi Allah menginginkan manusia ini menjadi orang-orang yang bertakwa, karena derajat takwa adalah derajat yang paling tinggi. Inna akramakum indallahi. Orang kaya bagaimanapun nggak menentukan dia jadi mulia. Orang punya jabatan, pangkat dan kedudukan belum tentu jadi mulia, tapi kemuliaan di sisi Allah karena takwa. Lah Allah sangat sayang kepada kita manusia. Allah pengen banget menyelamatkan manusia dari api neraka. Allah pengen manusia dibawa ke surga. Salah satu pintu surga bisa dibuka oleh Allah hanya buat orang yang bertakwa. Maka berbagai macam ibadah-ibadah kita Allah jadikan manusia itu buat bertakwa. Coba lihat, kemarin Ramadan kita puasa Ramadan, akhirnya apa yang Allah inginkan dengan ibadah puasa? La'allakum tattaqun. Dengan ibadah puasa kita menjadi orang yang bertakwa. Tapi apakah Ramadan kemarin kita sudah menjadi orang bertakwa? Belum. Allah tetap sayang kepada kita. Allah berikan kesempatan lagi buat kita menjadi orang bertakwa. Dengan cara apa? Haji. Intinya apa? Akhirnya takwa. Ya. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Tidaklah haji mabrur kecuali balasannya adalah surga. Buat siapa? Lil muttaqin, buat orang yang bertakwa. Lah kita Pak Bu, hari ini tahun ini kita nggak berangkat ibadah haji. Berarti apa? Kesempatan buat menjadi orang bertakwa melalui ibadah haji kita lewat. Lewat nggak? Lewat. Tapi Allah nggak tutup kemungkinan juga. Allah tetap sayang sama kita. Bagaimana caranya supaya kita menjadi orang bertakwa? Allah kasih kesempatan. Yang nggak pergi haji, maka dilaksanakanlah ibadah yang namanya apa? Kurban. Mana dasar dalilnya kurban ini menjadikan orang bertakwa? La yanallaha luhumuha wala dimauha. Hewan kurban yang kita potong enggak Allah pengenin dagingnya, wala dimauha. Allah enggak ambil darah-darahnya. Lantas apa yang diambil oleh Allah? Walakin yanaluhu, akan tetapi yang Allah inginkan dengan hewan kurban yang kita sembelih adalah at-taqwa, ketakwaan. Di sini hadirin jamaah. Jadi banyak rangkaian ibadah yang Allah wajibkan kepada kita yang tujuannya akhirnya adalah buat bertakwa kepada Allah. Ramadan menjadi orang bertakwa berat Pak. Kenapa? Puasa harus ada rukun syaratnya. Nggak memenuhi rukun syarat, nggak bakal bisa menjadi takwa. Ibadah haji bisa menjadi takwa, nggak bakal bisa kecuali memenuhi syarat dan rukunnya. Tapi kalau kurban ada syaratnya nggak? Ada rukunnya nggak? Nggak ada. Yang penting ikhlas. Berapa duit? Berapa? 3.800.000. 3.800.000 kita keluarin buat kurban. Yang penting ikhlas. Nggak ada syaratnya. Harusnya orangnya sholatnya rajin, harus orangnya apa? Orangnya bersih, orangnya nggak bau. Nggak ada syaratnya begitu Pak. Beda dengan puasa. Puasa syaratnya apa biar menjadi puasa yang sah? Puasanya nggak boleh ngomongin orang, puasanya nggak boleh ngeliat-liat yang nggak boleh dilihat. Betul apa enggak? Biar puasanya menjadi sah, biar puasa menjadi puasa yang menjadikan orang bertakwa. Tapi kalau kurban ada nggak syaratnya kayak begitu? Nggak ada. Yang penting 3.800.000 kita ikhlas. Tapi itu yang menyebabkan kita menjadi takwa. Nggak mau juga, repot jamaah. Kapan lagi nungguin Ramadan besok? Kalau keburu, kalau mati duluan loh. Betul. Nah ini hadirin, maka jangan kita lewatin kesempatan. Kenapa? Karena dengan kurban ini kita menjadikan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Pak, Bu, cinta nggak sama Allah? Pak, cinta nggak sama Allah? Bu, cinta nggak sama Allah, Bu? Cinta. Jangankan kita Pak Bu yang ngaji, yang ibadah, yang nggak sholat subuh tadi, di depan jalanan, ada nggak yang sholat subuh? Dekat warkop,
Orang saya lewat, tadi kan saya lewat sini udah saya subuhan di rumah dulu. Kenapa? Mandi dulu soalnya. Kalau nggak mandi nggak sah sholat subuhnya. Udah jangan diterusin. Siangan. Ya, itu yang nggak sholat subuh di warkop no tadi. Ya, kalau ditanya cinta nggak sama Allah? Pasti jawaban juga cinta. Cuma cinta kita nih sama Allah, pertanyaannya Allah cinta nggak sama kita? Kan begitu. Betul nggak? Ngaku gampang, tapi diakui yang paling sulit. Betul? Kita ngaku cinta kepada Allah gampang, ngaku. Tapi Allah akuin nggak kecintaan kita? Berat. Makanya di sini ya, karena udah suruk, saya nggak panjang-panjang ya, Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang diakui oleh Allah kecintaannya. Kenapa? Karena dia berani berkorban buat Allah, sekalipun anak yang disayang, anak yang dinanti-nanti puluhan tahun, bukan setahun 2 tahun tuh Nabi Ibrahim menanti datangnya kelahirannya anak, puluhan tahun. Tatkala Allah kasih tuh anak, Allah suruh buat disembelih namanya Nabi Ibrahim. Disembelih Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena bukti cinta dia kepada Allah. Makanya Nabi Ibrahim punya julukan Khalilullah, kekasihnya Allah. Allah yang ngasih julukan menjadi kekasihnya Allah. Maka jangan sampai kita ini cuma ngaku cinta kepada Allah tapi Allah nggak mencintai kita. Caranya gimana? Duit 3.800.000 kita korbankan buat membeli hewan kurban, bukti cinta kita kepada Allah. Insya Allah menjadi kekasihnya Allah. Pak, Bu, kita doa sering, munajat sering, jangankan di siang hari, kadang-kadang di malam tahajud kita berdoa, ya Allah saya minta ini, tapi doa kita nggak dikabul. Tapi Nabi Ibrahim nggak pakai doa, nggak pakai minta, pada waktu mau dilempar di api yang besar yang nggak ada yang bisa menyelamatkan Nabi Ibrahim pada saat itu ya, sampai ditawarkan oleh malaikat Jibril untuk diselamatkan. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Saya nggak perlu pertolonganmu hai Jibril, karena ada zat yang saya mencintainya dan zat itu mencintai saya, yaitu Allah. Maka Allah turunkan ayat, ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin. Bukan hanya dingin, kalau dingin doang bisa mati kedinginan. Wasalaman, berikanlah keselamatan ya kepada kekasihku, kata Allah, yaitu Nabi Ibrahim. Nggak pakai minta, nggak pakai doa, Nabi Ibrahim dikabul doanya oleh Allah. Nah kita doa mulu, minta mulu, malam-malam kita minta, tahajud kita minta, ngorban kagak. Jangan ngarep Pak, Bu ya. Betul apa enggak? Iya. Punya nggak duit Pak 3.800.000? Bukan sekarang. Kalau sekarang saya tahu nggak ada yang punya duit. Paling gua bantal 5.000 bawa lu ngaji, paling banyak 10.000 lu bawa ngaji. Betul? Iya. Ada duit nggak 3.800.000 di rumah? Di bank ada nggak? Ada nggak? Ada. Kenapa nggak mau ngorban Pak, Bu? Sayang duitnya, emang keperluan buat anak sekolah sekalian ini. Itu alasan. Nabi Ibrahim digodain begitu juga. Siapa istrinya? Nabi Ibrahim istrinya siapa? Gak ada yang tahu apa nih? Hajar juga. Siti Hajar digoda oleh setan supaya ngegagalin kurban. Nggak nempan melalui Nabi Ibrahim, nggak nempan melalui Siti Hajar, digoda juga sama anaknya Nabi Ismail, nggak nempan juga karena takwanya kepada Allah. Akhirnya apa? Dilaksanakanlah pemotongan Nabi Ismail. Karena apa? Digoda. Kita juga digoda, Bu. Jangan korban, buat bayaran anak-anak aja dulu. Tuh, ada nggak godain begitu Pak? Tapi insya Allah Bu, kalau ibunya yang nyuruhin kurban, laki insya Allah ngorban Bu. Tapi kalau laki pengen ngorban, ibu ngelarang, batal Pak. Betul? Lah iya nih, kita nih orang laki nih, suami pengen ngorban, pas sampai rumah bini kita bilang, bang jangan ngorban dulu bang, tahun ini kan tahun kemarin udah. Ngorban gak Pak? Ngorban gak Pak? Kagak, bohong lo kalau ngorban. Iya, kalah kita sama bini kita. Iya, ya Allah. Jangan hadirin, insya Allah kalau kita niatin ini semua akan diangkat. Takutnya nih Pak, ancaman Nabi, man kanat sa'atun, barang siapa yang Allah kasih keluasan rezeki, falam yudhoha, kemudian dia tidak berkurban. Ini yang tadi kita bahas dulu nih, sholat jenazah.
Kalau orang punya duit tapi nggak mau berkorban, alasannya kagak tepat, falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasronian. Silakan mati Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Artinya apa? Tidak beragama Islam. Berarti orang yang punya duit kagak mau korban, matinya sholatin nggak? Sholatin kagak? Nah besok habis Idul Adha kalau ada yang mati, tanyain korban nggak kemarin, kagak, jangan sholatin, kan begitu. Kenapa? Kafir orang. Ya, itu nyata, itu hadis Nabi, masa kita nggak percaya? Kan Nabi yang ngomong, falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasronian. Silakan dia mati dalam keadaan kafir, silakan mati dalam keadaan Yahudi, silakan mati dalam keadaan Nasrani. Kalau mau kurban cuma 3.800.000, murah di sini. 3.800.000 ya. Iya, saya 4 juta mintain, ada yang 4,5 juta. Kalau mau banyakkan pahalanya jadi saya yang ngurbannya, kan begitu. Kalau sini 3.800.000 cilan. Mudah-mudahan jamaah ada manfaatnya, mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang berkah, sehingga kita bisa berkurban tahun ini. Kita doakan mudah-mudahan keluarga kita, jamaah kita yang haji tahun ini, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka pulang membawa haji yang mabrur. Kita yang mendoakan, mudah-mudahan kita dan keluarga kita dipanggil oleh Allah untuk berziarah ke Baitullah, berziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadirnya wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma hab lana ya wahhab ilman wa hikmah wa li rizqi ya razaqun lana musahila wa bil khairi ya fatah faftah lana wa bil ilmi ya alim kun lana mufaddila. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.